Selamat pagi bagi saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Pada saat ini sebelum kita memulai aktivitas kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita mendengarkannya, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menikmati setiap keindahan, setiap perbuatan-Mu yang baik kepada kami. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan yang daripada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak menyerahkan diri kami kepadamu, agar Engkaulah yang senantiasa menjadi penuntun di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini, Sabtu 21 Oktober 2023, kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Saya akan membacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata ketika kita melihat nats ini dan kita melihat kehidupan kita pada saat ini, pada zaman ini, kita menemui bahwa yang namanya pengemis itu tidak hanya ada atau tidak hanya kita jumpai pada zaman modern, pada zaman kehidupan kita pada saat ini. Jauh sebelum kita ada, jauh sebelum kita ada di dunia ini, ribuan tahun yang lalu, ternyata yang namanya pengemis itu sudah ada, di mana orang tersebut mengandalkan kebaikan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Duduk di tempat orang hilir mudik agar dapat gampang atau murah dijumpai orang lain,
menengadahkan tangannya, meminta belas kasihan dari orang yang dia jumpai. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita membaca mulai dari ayat 1, bahwa Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah dan menjumpai seseorang yang duduk lumpuh di situ. Dia meminta belas kasihan kepada Petrus. Dia meminta sejumlah uang sebagai bentuk kebaikan. Si pengemis atau yang dijumpai Petrus pada saat itu berpengharapan mendapatkan sejumlah uang dari Petrus. Ternyata mari kita lihat bahwa Rasul Petrus tidak mempunyai apa-apa yang diharapkan pengemis tersebut. Petrus tidak memiliki apa yang diminta oleh pengemis tersebut. Tetapi mari kita lihat, meskipun dia tidak memiliki apa yang diminta oleh pengemis tersebut, tetapi Petrus bahkan memberikan lebih daripada apa yang si pengemis harapkan. Si pengemis itu lumpuh. Dia meminta sejumlah uang kepada Petrus, tetapi Petrus tidak mempunyai. Tetapi bukan menghambat Petrus untuk memberikan sesuatu hal. Lebih dari apa yang diharapkan pengemis tersebut, Petrus berikan demi nama Yesus Kristus. Apa yang diberikan oleh Petrus? Kita bisa melihat di judul perikop Kisah Para Rasul 3 ini, yaitu Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, si pengemis berharap Petrus memberikan sejumlah uang, tetapi Petrus tidak memberikan karena dia tidak mempunyai, tetapi dia memberikan lebih daripada apa yang dia minta. Berjalanlah dari yang lumpuh, Petrus membangkitkan melalui nama Yesus Kristus, dia berjalan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, coba mari kita renungkan dulu. Coba mari kita ingat-ingat dulu. Mungkin kita pernah, bahkan kita semua mengalami apa yang kita minta daripada Tuhan, dan nyatanya lebih daripada apa yang kita minta. Contoh, seseorang orang tua yang terus berdoa meminta kepada Tuhan dengan situasi perekonomian yang kurang, dia meminta kepada Tuhan agar anak-anaknya bisa sekolah, minimal tamat SMA. Ternyata di dalam perjalanan kehidupannya, anak-anaknya bukan hanya tamat SMA, bahkan bisa kuliah. Kita bisa melihat bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan sesungguhnya bisa tidak menutup kemungkinan dan selalu kita rasakan melebihi apa yang kita minta. Oleh karena itu teruslah berpengharapan kepada Tuhan, si pemberi pengharapan yang memberi apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah yang pertama yang bisa kita lihat dari nats ini. Apalagi yang bisa kita lihat, yaitu dari perbuatan Petrus yang memberi sesuatu hal walaupun dia tidak memiliki apa yang si pengemis minta. Artinya, kita sesungguhnya membantu orang bukan hanya melalui apa yang kita punya. Contohnya, kita membantu orang yang berkekurangan di dalam ekonomi. Ternyata kita tidak memiliki ekonomi yang lebih, tetapi kita memiliki pemikiran yang maju bagaimana sebetulnya kita dapat menghasilkan uang dengan cara yang baik. Kita bisa membantu orang bukan hanya dari materi, tetapi bisa berupa pola pikir, bisa berupa semangat dan sebagainya. Oleh karena itu, kita bisa melihat di dalam nats ini, Petrus tidak stop, tidak berhenti ketika dia tidak memiliki sesuatu untuk membantu orang
yang orang tersebut harapkan. Tetapi dia memiliki cara-cara yang lain. Dia memiliki pola pikir yang berbeda. Oleh karena itu, di dalam membantu, apa yang kita punya harus kita optimalkan untuk membantu mengurupi orang-orang yang mengharapkan atau yang membutuhkan bantuan dari tangan kita, bantuan daripada Tuhan melalui kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang senantiasa dapat memberi apa yang kami butuhkan dan bahkan lebih dari apa yang kami harapkan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya, kami serahkan setiap kehidupan kami kepada Engkau, agar kehidupan kami ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, kami hendak melanjutkan setiap aktivitas kami di dalam satu hari ini. Terlebih dahulu kami serahkan kepada tangan-Mu, agar Engkaulah yang senantiasa menemani kami di dalam menjalani setiap aktivitas kami, agar setiap aktivitas kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian perjumpaan kita Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sampai berjumpa lagi dengan kami di renungan harian HKBP Batam. Semoga aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Shalom.